Tapung Suranembango. Saya sebagai Ketua Himasipo 2020. Panggilannya Tata. Saya langsung memberikan pertanyaan. Oke. Yang pertama, ada nggak sebuah alasan yang mendasari kuat kenapa nggak Tata pengen ikut ke organisasian? Karena kan organisasian kan apa makan banyak waktu, buat kami juga mungkin untuk kedepannya apa aja. Kalau alasan ikut organisasi sih, jadi kan aku kan sebenarnya bukan dari Jawa asli, jadi dari luar pulau atau dari Sumatera. Terus, iya merantau. Terus sebenarnya kesini itu kan udah beda budaya kan. Jadi semuanya awalnya aku pengen ikut organisasi itu, pengen ngerasain gimana bedanya organisasi di tempatku sama di sini. Dan hitungannya kan juga merantau sih. Jadi kalau nggak ikut apa-apa itu kayak rasanya nanti jadinya bosan atau gabung gitu. Sebenarnya alasan klasiknya itu sih, cuman memang alasan yang paling kuat untuk aku ikut organisasi itu sebenarnya manage waktunya, karena mungkin sebelumnya kan aku secara manage waktunya kurang, jadi masuk organisasi ini memang benar-benar bantu untuk manage waktu. Itu alasan kuat. Mbak Tata pernah kesusahan nggak sih Kak buat ngatur waktunya antara belajar sama organisasian dan acara-acara yang lainnya? Oke, kalau dibilang ngatur waktu antara akademik, organisasi atau kegiatan lainnya, dibilang pasti kesusahan karena walaupun memang niatnya kita untuk memanage waktu, tapi nggak mungkin manusia manapun itu nggak mungkin manage waktunya benar-benar baik. Walaupun sekelas presiden mungkin cara manage waktunya juga masih kurang ya. Nah, jadi kalau dibilang kesusahan pasti ada kesusahan. Cuman kalau dari aku sendiri ya, akademik itu bukan masuk dalam untuk aku. Prioritas utama. Iya, itu udah prioritas. Jadi kalau dibilang bicara prioritas bukan lagi akademik, karena akademik itu udah wajib kalau gitu. Jadi mau gimana pun sibuknya organisasi, nggak ada alasan memperjuangkan akademik. Dan nomor satu, nah akademik tetap nomor satu, organisasi biar nanti. Nah seiring tapi di organisasi ini ternyata juga kita belajar akademik, karena kan mungkin kumpul sama teman-teman organisasi nih, kadang kan diskusinya kan bukan organisasi aja, diskusi akademik doang. Jadi tapi kalau masalah manage waktunya itu memang kadang kesusahan ya, karena kan kalau aku sendiri urusannya bukan akademik, bukan organisasi kampus doang, tapi ada juga kehidupan lain, terus sama teman-teman lain juga kan perlu waktu. Sejauh ini apa sih manfaat yang udah Mbak dapat dari organisasian yang lain? Selain kalau dibilang manfaat, selain manage waktu ya, karena benar-benar terlihat kok perubahan. Yang paling utama itu adaptasi sih. Nanti kalau seiringnya kamu ikut organisasi juga, pasti tahu nanti adaptasi yang dimaksud ini gimana. Karena mungkin apalagi aku dulu dari budaya sebelumnya sama budaya yang sekarang kan adaptasinya beda banget sih. Apalagi aku itu orangnya dari dulu itu paling gak sabaran, ada dikit melenceng dikit pasti langsung emosinya muncul kayak itu kan. Tapi sekarang karena memang apalagi aku pengalamannya 3 tahun ya organisasi ini tahun ketiga, jadi sabarku itu benar-benar dilatih. Akhirnya ada ketemu sama orang-orang baru, ketemu sama anggotaku, ketemu sama maba-maba, itu kan yang orang-orangnya beda, jadi udah biasa gitu loh nanggapin orang yang keras kepala, nanggapin orang yang susah dibilangin, yang kayak gitu udah jadi biasa. Jadi Banyak orang. jadi kalau adaptasi ketemu banyak orang itu akhirnya udah biasa ketemu sama orang kayak ini, jadi udah gampang beradaptasi. Sudah sekian dari saya. Kenalkan, nama saya Muhammad Alif Daryl Zafiri, NPM 2008-2010 165. Saya akan mewawancarai Mbak Tata sebagai Kanima. Nomor 1, gimana sih struktur kepengurusan di Himasipo ini, Mbak? Oke, jadi struktur kepengurusan di Himasipo ini kalau dibilang dari bagan ya, jadi kita ada sebenarnya garis koordinasi sama garis komando. Kalau garis koordinasi ini menghubungkan setiap BPH ke semua departemennya sama sekretaris sama anggota. Jadi kalau garis komando ini urutannya dari atas, jadi dari saya, dari ketua hima ke kepala departemen, terus dari kepala departemen ini nanti ke anggota. Tapi berarti untuk koordinasinya semua bisa, tapi untuk komando dari atasan ke bawahan gitu. Kalau untuk struktur organisasinya kita terdiri BPH ada 5 orang. Aku sebagai ketua Himasipo dengan wakilnya 1 orang. Sekretaris ada 2, fungsinya juga beda. Ada sekretaris 1, ada sekretaris 2, bendahara ada 1. Kalau untuk departemennya ada 7, ada departemen kaderisasi,
departemen advokasi, departemen litbang atau penelitian dan pengembangan, ada departemen dalam negeri, luar negeri, KWU atau kewirausahaan dan Kominfo. Nah itu semua kepala departemennya ada, sama sekretaris departemen juga ada. Cuman sebenarnya setara sekretaris departemen sama anggota departemen. Cuman tugas sekretaris lebih tambahan sedikit gitu. Tapi kalau tingkat derajatnya mereka sama. Nah, itu struktur organisasi. Ya, selanjutnya apa saja yang sudah dilakukan Mbak Tata selama menjabat sebagai Ketua Himasipo? Oke, kalau dibilang sebagai ketua Himasipo, tentunya mungkin kerja kerasnya kalau ketua BPH sih khususnya. Kalau BPH ini kerja kerasnya di awal sama di akhir. Kalau di pertengahan itu sebenarnya lebih dikontrolnya doang. Kalau di pertama itu kita penyusunan RAB, rancangan anggaran belanja, terus nanti rapat kerja, terus mengurus ART juga dengan PRJ, anggaran dasar rumah tangga, ya kayak gitu, peraturan-peraturan, SOP dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk di akhir itu nanti kita ngurusnya itu LPJ kita, jadi laporan kepuasan kita selama setahun. Jadi untuk sampai saat ini mungkin yang belum dikerjain itu yang LPJ. Cuman untuk saat ini kita udah BPH ya khususnya. Karena kalau aku sendiri sebenarnya sebagai ketua cuman tugas lebihnya itu antar BPH itu cuma sebagai pengambil keputusan sama mungkin jadi wakil Himasipo, wakil KM sistem informasi ke masyarakat luar atau ke jurusan-jurusan lain gitu. Jadi untuk sampai sekarang yang belum dikerjakan itu LPJ-an ya mungkin ya, karena kita belum berakhir masa pengurusannya. Tapi kalau yang udah dikerjain itu ya wes dari awal itu kan udah banyak yang diselesaikan, penyusunan awal lah untuk pengurusan gimana, untuk 1 tahunnya gimana, grand design lebih tepatnya grand design 1 tahun itu gimana, dan sampai sekarang kontrol yang dan proker lainnya. Baik. Pertanyaan terakhir dari saya, apakah ada hambatan dalam kerjasama selama kakak menjadi kepala Himasipo, dan kalau ada bagaimana solusinya? Oke, hambatan kerjasama pasti ada. Dan banyak, apalagi kalau online kayak gini, hambatan kerjasama pasti susah, apalagi komunikasinya kan jadi secara online. Kalau tadi offline kan ketemu, akhirnya kalau salah paham itu kan jadi sedikit sih. Jadi kalau mau benerin kesalahpahaman itu kan jadi gampang kalau secara ketemu. Cuman kalau secara online ini membenari kesalahan paham itu agak susah memang. Jadi mungkin dalam hal kerjasama ini dan yang paling sulit karena di masa online ini ya birokrasinya juga agak berubah peraturannya, terus masalah-masalah lainnya itu kayak masalah uang kehimpunan kayak gitu juga agak susah. Jadi karena kita ngikuti peralihan dari atas juga, dari birokrasi atas, akhirnya kenanya kita juga, birokrasi kita agak berubah juga. Kalau masalah kerjasama internal itu baik-baik aja, cuman mungkin memang ada kesulitan yang mungkin kerjasamanya itu dalam hal komunikasi. Cuman kalau untuk mengatasi yang komunikasi ini sebenarnya kadang kalau udah salah paham kayak itu ya udah diberhentikan aja dulu diskusinya pada malam itu juga. Tapi dilanjutkan lagi besok ketemu ya, jadinya kayak itu. Apalagi kan beberapa orang mungkin masih ada di posisinya di Surabaya kayak itu. Jadi kadang kalau udah mulai nggak enak ini diskusinya, agak ada salah paham gitu secara chat atau online kayak gitu, akhirnya ya udah langsung ketemu kayak itu satu departemen gitu atau BPH gitu. Kalau enggak dia jadinya kalau nggak bisa ketemu mungkin karena di rumahnya di luar Surabaya kayak gitu, ya udah akhirnya telepon. Jadi komunikasi kita paling baik dan tepat sekarang itu kalau masa pandemi ini, apalagi banyak anggota himpunan yang di luar Surabaya, ya telepon itu. Terima kasih Mbak atas wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Bramantya, NPM 2008 201 0067. Saya di sini akan mewawancarai Mbak Tata sebagai Kahima. Terus langsung Mbak. Bagaimana proses yang Mbak lakukan sehingga bisa menjadi ketua Hima? Sulit apa enggak? Ini proses apanya ini? Ya kayak apa aja yang Mbak lakuin sampai bisa menjadi ketua Himasipo? Sama apa tadi terakhir jawaban? Sulit apa enggak? Kalau dibilang untuk menjadi ketua Himasipo itu sulit, cuman mungkin sulitnya bukan di proses pas pemilihan suara ya. Jadi memang proses tersulit itu menjadi Kahima itu di mempermantapkan hati atau mempersiapkan hati benar-benar siap atau enggak jadi ketua Hima kayak gitu kan. Soalnya kalau dibilang
banyak tanggung jawab jadi ketua HMA itu iya, apalagi nanti aku megangnya kan bukan hanya angkatanku doang, akhirnya megang angkatan di bawah-bawahku sama kakak tingkat yang belum lulus. Jadi kalau dibilang proses untuk menjadi ketua HMA itu sulit di mempersiapkan dirinya, karena kalau dibilang walaupun aku sebelum jadi kahima itu udah 2 tahun di Himasipo, tapi kan itu kan belajarku kan bukan belajar sebagai ketua kan, belajarku kan sebagai kepala departemen sama sebagai anggota. Jadi ya prosesnya yang sulitnya di situ, mempersiapkan diri benar-benar siap menjadi ketua apa enggak. Apalagi kalau kemarin itu sempat ada dilema lah atau beberapa masalah lah di angkatan sendiri yang membuat maju apa enggak. Itu jadi proses tersulitnya itu di mempersiapkan diri, dan mungkin sekarang untuk menjadi kahima tetap menjadi proses sulit ya, karena kalau dibilang sesuai angkatan itu, angkatanku kan udah pada mulai kerja tugas akhir ini. Cuman dari aku sendiri kan harus masih megang tanggung jawab sebagai ketua. Jadi mungkin prosesnya untuk sampai sekarang yang masih sulit itu yaitu harus tetap bisa beriringan akademik sama organisasi, karena akhirnya mikir ini mau langsung lulus cepat atau gimana, menyampingkan organisasiku. Pilihannya kan ada 2 jadinya, lulus cepat tapi menyampingkan organisasi, lulus lama organisasi tetap maju gitu, karena prosesnya mungkin situ menyeimbangkan antara tugas akhirku sama organisasiku juga. Terus apa aja peran yang Mbak lakukan sebagai ketua Himasipo? Mirip sama pertanyaan sebelumnya, sebenarnya kalau dibilang peran hampir sama sebenarnya peranku dengan BPH lainnya, dan peran paling penting sebenarnya di controlling ya. Cuman peran yang paling sulit ya kalau menurutku itu menjadi ketua HIMA itu adalah pengambil keputusan, karena aku kan sebagai wakil KM-Sipo di sini. Jadi yang berkaitan sebuah keputusan, sebuah pernyataan yang harus kuambil itu harus mempertimbangkan KM-KM ku juga, keluarga mahasiswa sistem informasi juga. Karena kan kalau dibilang aku sebagai ketua, aku harus mendengarkan suaranya mereka juga. Kalau tadi aku pribadi sendiri yang ngambil keputusan mungkin beda sama yang diinginkan sama KM. Jadi mungkin peran yang paling sulit menurutku hingga saat ini adalah mengambil keputusan dan menjadi wakil di Himasipo. Tapi ya seiring waktu, mungkin dari dukungan dari orang-orang sebelumnya sama dukungan dari anggota-anggota juga, kalau mereka udah mewakili lah juga dari KM-Sipo, dan memang harus tetap terus tanya maunya KM-Sipo ini gimana, ya wes akhirnya dapatlah keputusan terbaik untuk kalau ada satu kendala kayak gitu. Terus gimana cara ngurusin bawahannya Mbak yang susah diatur? Kalau susah diatur dibilang banyak ya, apalagi kalau dibilang aku kan beda 2 tahun ini, maksudnya megang 2 angkatan ini kan sekarang, 3 angkatan. Tapi yang masuk ke organisasiku kan sekarang 2, dimasuk di Himasipo kan angkatan 2017, aku sama wakilku angkatan 2018 dan angkatan 2019. Nah, apalagi 2019 ini mungkin sudah berpengalaman di organisasi, cuman pengalamannya mereka kan masih di OSIS yang mungkin sudah dibina langsung dari guru-guru kayak gitu kan, langsung ada pembinanya dari guru. Nah mungkin kesulitanku di sekarang ini juga mengatur mereka yang masih terbawa-bawa dari kondisi SMA-nya ke perkuliahan. Nah sulitnya gitu, jadi kadang dibilang susah diatur sebenarnya enggak. Jadi yang paling bukan, kalau dibilang anggotaku sekarang itu enggak sulit diatur sih, mereka mau mendengarkan. Cuman paling sulitnya itu ketika udah beda pendapat. Nah tapi beda pendapatnya antara anggota ini dan anggota ini. Nah akhirnya kan kesulitan itu di situ, memutuskan mana ini sebenarnya dan gimana memusyawarahkan biar kita satu suara, satu forum kayak gitu. Nah kalau dibilang untuk menangani yang bisa diatur sebenarnya enggak, semua bisa diatur, cuma memang harus butuh kesabaran. Dan kalau memang mereka udah agak bentrok ini, ya udah kita kalau sebagai ketua ya udah diam aja lah, itu kita didengarkan aja dulu semua apa maunya anggota, dengarkan. Nah nanti setelah mereka udah puas cerita mau gimana gitu, mau udah bilang keluhannya, masukannya, baru kita kasih tahu mana baiknya, mana benarnya, karena belum tentu juga aku yang benar. Jadi kalau udah kita diskusikan dulu gimana, pokoknya cara ngatasi orang-orang yang mungkin di luar ekspektasi kita, yang gak sabaran, yang susah diatur, yang emosian, yang kayak itu, mungkin dengan kita dengarkan dulu, terus nanti kita bicarakan gimana baiknya. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Dewi Kirana dengan NPM 2008. Di sini saya akan mewawancari Kak Tata sebagai selaku Kaimasivo kita. Malam Kak. Di sini sebelumnya saya mau tanya ya. Sebelum Kakak menjadi Kaimasivo, kalau boleh tahu tahapan Kakak itu buat jadi Kahima itu apa aja sih? Tahapan yang gimana ini maksudnya? Kayak misalnya sebelum jadi Kahima Kakak jadi sekretaris atau jadi apa gitu. Oke. Jadi dulu ini tahun ketiga aku masuk organisasi. Dulu tahun pertama jadi anggota advokasi. Jadi memang dulu aku daftarnya itu langsung jadi milihnya itu advokasi. Itu alasannya pertama aku pernah banding UKT nih. Jadi dibantu bener-beneran sama advokasi dan memang puji Tuhan turun lah 1 juta kayak itu. Nah, di situ aku langsung kayak mikir sebagai rasa terima kasihku aku daftar organisasi dan ambil advokasi. Aku juga pengen bantu nanti adik-adikku atau KM Sivo itu biar ya ada permasalahan finansial dan lain-lain itu aku bantu, karena sebelumnya aku dibantu kayak gitu. Jadi sebenarnya karena ucapan terima kasih sama organisasi sebelumnya makanya aku daftar. Nah itu pertama aku jadi anggota advokasi cuman sebagai sekretarisnya. Jadi mungkin tugasku bukan jabatan ya, jabatannya sekretaris sama anggota sebenarnya sama, cuman tugasnya sekretaris lebih banyak. Jadi dia kayak ya tugasnya sekretaris biasanya lah kayak itu. Nah habis tahun pertama sebagai anggota advokasi, di tahun kedua itu aku diamanahkan sebagai kepala departemen advokasi. Jadi dari anggota naik ke kepala departemen. Setelah kepala departemen ini, di situ pas jadi kepala departemen itu Kaimanya kan Mas Niko. Kalau kamu kenal itu Mas Niko amanah ke aku biar jadi kepala advokasi dulu. Mas Niko itu sebagai kepala departemenku pas aku jadi anggota. Nah jadi pas sudah jadi Kahima, nah Mas Niko juga akhirnya diskusi ini. Sebenarnya kalau dibilang bukan di lobby sih, cuman kayak dibilang nanti jadi Kahima ya kayak gitu. Sebenarnya dari awal itu niatnya untuk jadi Kahima itu nggak ada, cuman oke lah majulah, mempersiapkan diri lah jadi Kahima kayak gitu. Akhirnya habis setelah dari anggota kepala departemen jadi maju dari jadi Kahima Sivo. Keren ya. Buat pertanyaan kedua ya Kak. Oke. Kenapa Kakak memilih untuk menjadi Kaimasivo? Kan Kakak bisa jadi ketua BEM atau yang lainnya gitu. Oke. Kalau kenapa menjadi ketua Himasivo? Alasan pertama sebenarnya ya udah aku udah 2 tahun jadi Himasivo, ya udah di rumah aja dulu. Dan paling mendasar sebenarnya kalau rumah aku sendiri belum bagus, kenapa harus aku tinggalkan? Kayak itu istilahnya. Kenapa aku nggak ke BEM? Soalnya himpunanku sendiri belum istilahnya belum mencapai sempurna atau belum lebih baik lah daripada sebelumnya kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah di rumah aja dulu memperbaiki tatanan-tatanannya. Kalau di BEM biar jatahnya mereka yang udah pernah di BEM aja. Soalnya kalau resiko juga sebenarnya kalau dari aku sendiri, kalau dari 2 tahun aku di himpunan tiba-tiba jadi pres BEM kayak itu menurutku resiko di aku juga. Soalnya kan pengalaman aku di BEM itu belum ada, tapi tiba-tiba naik jadi pres BEM itu menurutku resikonya nanti besar. Jadi di rumah aja dulu memperbaiki mana-mana yang belum bagus. Nah kenapa nggak jadi KBLJ? Soalnya dulu ada niat jadi BLJ, soalnya pengen banget mengevaluasi banyak hal di himpunan, banyak aturan-aturannya terkait ART, terkait undang-undang, itu pengen tak evaluasi sebenarnya ketika aku pengen jadi BLJ, jadi badan legislatif. Jadi nanti pengen gue itu semua kinerja himpunan itu, pengurus himpunan, eksekutifnya tak evaluasi semua. Cuman memang sudah kesepakatan di ini sih beberapa perangkat-perangkat yang menjadi KBLJ, menjadi pres BEM juga. Oke lah kita sepakati siapa yang mereka yang menduduki jabatan-jabatan ini. Akhirnya udah kayak omongan-omongan bersama lah, akhirnya ya udah aku maju jadi Kahima aja, nanti ada posisinya juga di KBLJ, ada juga yang di pres BEM. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Kak, gimana cara Kakak itu bagi prioritas, kan Kakak sebagai Kahima nih, terus gimana kayak kan prioritasnya sebagai mahasiswa pasti kan belajar sih. Nah gimana sih cara Kakak buat bagi prioritas itu? Kalau dibilang bagi prioritas ya, kalau dari aku sendiri prinsipku itu akademik nggak boleh diganggu. Jadi kalau dibilang prioritas, sebenarnya akademik ini kasarnya bukan masuk prioritas lagi. Jadi udah ini kesatuan utuh yang nggak boleh diganggu gugat. Dia bukan masuk ke prioritas yang bisa diganggu-ganggu lagi. Pokoknya kalau dibilang prioritas,
prioritas itu antara kalau dibilang kegiatan hari ini prioritasnya apa gitu. Akademik ini bukan masuk dalam list itu. Akademik itu udah kesatuan utuh di luarnya. Pokoknya akademik yang utama, mau dimanapun kalau ada yang berkaitan dengan akademik ya akademik kayak gitu. Jadi kalau mungkin dibilang prioritas akademik sama organisasi gimana, mungkin kesulitannya sekarang ya, karena mungkin kalau sebelumnya kalau masalah bagi waktu akademik sama organisasi itu menurutku enggak, karena di organisasi juga aku belajar akademik. Soalnya kan ketika ya kumpul kayak gitu kan sama anak-anak hima, sama ada tingkat juga kan, diskusinya bukan soal organisasi doang, jadi diskusinya soal akademik juga, gimana perkembangan teknologi ya kayak gitu, diskusinya bukan hanya organisasi. Makanya itu sebenarnya keunggulannya di organisasi ini, dapat ilmu organisasinya, dapat pengetahuan akademik juga yang bukan pengetahuannya itu di angkatan kita doang, jadi bisa tanya ke cutting yang materinya itu belum didapatkan teman-teman kita juga kayak gitu. Jadi itu sih menurut gue keunggulannya. Jadi kalau dibilang ngatur prioritas itu, akademik tetap jadi nomor utama, dan sulitnya sekarang itu mungkin karena aku sekalian ngerjain TA dan sekalian ngerjain tanggung jawabku masih ada di organisasi kan, jadi sulitnya mungkin itu. Dan sebagai ketua, jadi memang harus diseimbangkan gimana aku bisa tetap berprogres di TA aku dan himaku nggak aku tinggalkan, yaitu. Oh, kalau gitu terima kasih ya Kak. Malam. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Rizkublo dengan NPM 2008 2010003. Jadi di sini saya akan mewawancarai Mbak Talitakum Naibaho sebagai Ketua Himasipo UPN Veteran Jawa Timur. Langsung saja Mbak, masuk ke pertanyaan pertama. Apa sih yang membuat Mbak Tata termotivasi menjadi Ketua Himasipo? Oke, ini pertanyaan yang berapa kali ini sebenarnya sama dengan yang lainnya. Yang termotivasi sebenarnya untuk menjadi ketua Himasipo itu untuk memberikan yang terbaik sih sebenarnya sama organisasiku. Jadi sebelumnya kan udah pengalaman 2 tahun dan menurutku masih kurang gitu. Maksudku secara perspektifku sendiri masih ada yang kurang dari strukturnya Himasipo ini, baik dari tatanannya, dari lain-lainnya. Dan akhirnya memutuskan untuk maju itu sebagai ketua Himasipo. Sebenarnya ya udah, aku sebagai rasa terima kasih karena udah dibimbing selama ini dari organisasi, aku banyak dapat ilmu. Ya udah, rasa terima kasih aku maju aja dari ketua Himasipo. Mana tatanan-tatanan yang belum sekiranya menurutku dulu masih kurang baik, akhirnya diperbaiki perlahan-lahan. Terima kasih. Terus masuk ke pertanyaan kedua. Proker apa sih yang menurut Mbak Tata itu menyenangkan? Terus apakah ada juga yang proker yang membuat Mbak Tata kesulitan? Oke. Proker yang menyenangkan sebenarnya kalau dibilang proker yang berkaitan dengan KM banyak ya. Jadi berkaitan dengan KM banyak itu dan proker yang mungkin nanti bakal kalian alami juga berkaitan dengan keluarga mahasiswa itu kegiatan kaderisasi sama kegiatan disnatalis. Kalau kegiatan kaderisasi ini soalnya hubungannya itu bukan hanya sama maba kan, tapi sama panitia, sama alumni juga. Nah, aku mungkin kalau dibilang prosesnya itu pasti sulit banget, apalagi menyamakan persepsi antar pihak-pihak ini kan, dari panitia, dari angkatan sendiri, dari alumni, dari dosen. Nah, cuman kalau udah terrealisasikan, udah oke, ini mulai hari H, itu rasanya yuk akhirnya kumpul semua ini elemennya. Jadi itu yang paling menyenangkan, walaupun memang dan biasa proses organisasi yang paling banyak itu di sini di kepanitiaan yang kaderisasi ini, karena menghubungkan banyak orang kan. Akhirnya dari sini terbentuk itu bukan hanya budaya kemaba nanti, akhirnya terbentuk juga kekeluargaan di antar panitianya, misalnya angkatan A ke angkatan B, pokoknya antar angkatan itu akhirnya jadi komunikasinya lebih baik lagi karena kepanitiaannya besar-besar kayak gini. Sama mungkin disnatalis, karena ini menurutku ulang tahunnya Himasipo ya, tapi mungkin di tahun ini kan belum bisa terrealisasikan, padahal 10 tahun Himasipo berdiri tapi belum bisa dilaksanakan karena pandemi. Dan ini menurutku kegiatan yang aku sukai karena kegiatannya agak mewah, maksudnya mewah santai. Jadi biasanya kita ada di outdoor kayak gitu buat kegiatan ulang tahun Himasipo dan undang banyak angkatan. Jadi angkatan 4 tahun nih biasanya itu, yang 4 tahun itu 4 angkatan sama alumni sama dosen. Terus flashback kayak mana cerita-cerita Himasipo sebelumnya, cerita-cerita angkatan sebelumnya, sama acara-acara band ya kayak gitu.
Kemudian apakah Mbak Tata dulu saat pemilihan ketua HIMA, si ketua HIMA itu melalui voting? Kalau iya, gimana sih Mbak caranya bisa meraih suara-suara dari anak sistem informasi? Oke, kalau dibilang voting ya, dulu kita voting, jadi langsung scan KTM, tahu ya? Oh iya tahu. Tahu scan KTM terus langsung milih dari komputer kan gitu. Puji Tuhan itu terobosan baru dari sebelumnya. Dulu pas tahunnya sebelum aku jadi ketua itu hanya SI yang pakai, tapi di tahunku menjadi ketua itu dipakai sama BEM sama sama SI. Kalau TIFA masih menganut budaya kertas gitu. Jadi kita sama BEM udah pakai coblos online kayak itu kan. Tapi tetap di kampus. Nah, kalau dibilang ngambil suara dari sebelumnya itu sebenarnya dulu modal apa ya, modal percaya diri sebenarnya. Jadi aku mengandalkan 2 tahun aku ikut organisasi. Jadi sebenarnya kalau aku diajarin sebenarnya sama orang-orang sebelumnya, sama KIMA sebelumnya, sama dosen juga percaya diri, jangan mau dijatuhkan sama ini. Jadi bukan sombong sih, jadi menjual diri istilahnya. Jadi dulu yang aku jual dari diriku itu, aku pengalaman organisasi 2 tahun dan puji Tuhan kemarin IPK aku itu bagus. Nah, jadi yang aku jual ke dosen itu aku ada pengalaman dan penilai kan dulu kan kemarin bukan penilai sih. Jadi istilahnya kayak juri doang, hanya ngasih pertanyaan kayak itu kan, tapi dilihat sama KM juga kan. Nah, jadi yang kayak Pak Latif, alumni tanya kayak gitu. Ini yang tak jual ke mereka yaitu aku 2 tahun organisasi, IPK aku bagus, aku juga ikut organisasi banyak di luar Himasipo ini. Jadi yang menjual kayak gitu. Nah, kalau dibilang sebenarnya dulu pesimis karena kalau dibandingkan dulu kan lawan itu kan anak 18. Nah, jadi dulu kalau dibandingkan angkatan sama 18 kan 1 banding 2 kan. Aku 50-an, mereka hampir 90 kan. Jadi mungkin aku bakal kalah suarain kalau sama anak 18 sendiri. Pasti aku mikirnya anak 18 yang milih yang kata 18 gitu kan. Cuman kemarin adanya 19 ini mungkin yang ketolong. Entah mereka mikirnya ya udahlah, mungkin waktunya anak 17 kayak gitu ya. Cuman kalau dibilang cara ngambil suara, itu sebenarnya strategi buat yang mereka mau maju ke HIMA ya. Dulu aku benar-benar gak pikir. Soalnya aku orang kalau dibilang politik itu nggak terlalu dalam ke politik, karena menurutku politik itu kejam, bisa sampai menjatuhkan lawannya kan kayak itu. Nah, aku kemarin tuh udah bukan didoktrin sih, jadi kayak dikasih tahu bahwa memang harus berjuang biar sampai lawan kita itu nggak ada ininya lagi ke kita gitu kan. Cuman aku nggak suka, apalagi dulu lawanku itu kan anggotaku sendiri, anggota advokasi juga kan. Nah, kalau aku sampai menjatuhkan dia, nggak suka. Mending kita mainnya jujur-jujuran aja. Jadi kalau ketemu ya wes gak usah bahas-bahas kayak gitu, tetap bahas organisasi, bahas advokasi kan dulu. Nah, kalau dibilang ngambil suara itu ya udah, kalau memang dibilang ngambil suara aku tetap udah modalku sebelumnya udah ada kayak gitu loh. Jadi aku percaya diri aja, modalku sebelumnya aku sebagai advokasi udah ada. Aku melayani mereka dengan baik, kalau ada keluhan tak layani dengan baik. Terus aku juga kumpulnya ke mereka bukan ada niat untuk menjual diri. Jadi ya udah, menurutku kinerjaku selama ini, akademiku udah menjual diriku sendiri. Jadi kalau dibilang strategi ngambil suara itu nggak usah, aku nggak perlu kayak gitu. Kalau memang KM-nya nanti bakal memilih lawanku, ya udah itu berarti keputusan KM. Nah, itu kayak itu. Baik, terima kasih kepada Mbak Talita.